Wih rempuk FBR hidup kurang ajar dihajar Jabodetabek kita rebuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatidz wal asatidzah, dan khususnya pemateri kita pada kesempatan hari ini, yaitu yang pertama adalah Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. KH Malik Madani, Bapak DNS KH Muzaki Khalis, Bapak Dr. KH Ahmad Fakhrul Razi, dan yang mulia Bapak Ki Haji As'ad Said Ali, wabil khusus Ketua Lembaga Dakwah, Ketua PWNU DKI Jakarta, Bapak Dr. Ki Haji Samsul Ma'arif MA, Sekretaris PWNU DKI Jakarta, Kiai Haji Bahauddin, Kiai Haji Mu'in, kemudian moderator kita Bapak Kiai Haji Lutfi Hakim MA, dan semuanya yang tidak bisa disebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para kiai semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kita dapat hadir baik secara langsung maupun melalui virtual dalam rangka webinar makna generasi NU dalam perspektif Al-Quran, organisasi dan gerakan, di mana ini menjadi urgen karena saat ini kita khususnya generasi muda Nahdlatul Ulama akan menghadapi suatu perhelatan, yaitu Muktamar NU yang ke-34, yang kita doakan semoga acara Muktamar nanti berjalan dengan lancar. Kepada beliau disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Nahmadullah ta'ala wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'du. Teman-teman, para peserta webinar dimanapun berada, wabil khusus narasumber kita pada siang hari ini Al-Mukarram Profesor Dr. Malik Madani MA, Al-Mukarram Dr. Anjas Kiai Haji Muzaki Khalis, dan Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ahmad Fakhrul Razi, serta Bapak Susono Yusuf, dalam rangka mewujudkan muktamar yang berkualitas, bermartabat dan bermanfaat sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ketua PWNU DKI Jakarta Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Samsul Ma'arif. Maka acara pada siang hari ini bagian daripada rangkaian yang dimaksud, dan saya kira tema kita pada webinar kali ini sangat penting dan menarik, yakni makna regenerasi NU dalam perspektif Al-Quran, organisasi, dan gerakan. Dan kebetulan telah hadir bersama kita para pembicara yang mumpuni dalam bidangnya, bahwa kita semua tahu regenerasi adalah sesuatu yang sangat penting, apalagi dalam sebuah organisasi. Apapun organisasinya, maka perlu ada regenerasi. Karena pemimpin dianggap gagal saat
dia tidak memiliki kader yang bisa melanjutkan perjuangannya ke depan. Nah, oleh karena itu, mari kita simak apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada saat ini, bagaimana mereka melihat regenerasi dalam tubuh Nahdlatul Ulama. Apakah selama ini pemimpin-pemimpin yang ada itu mencoba membonsai kader-kadernya untuk tidak muncul dan tampil menjadi seorang pemimpin di masa yang akan datang dan hanya mengukiri hanya pada level pesuruh yang harus taat apa yang diperintahkan oleh pimpinannya tanpa didasari pada keahlian. Kita beri kesempatan pertama kepada Profesor Dr. Malik Madani. Beliau ini mantan Katib Am PBNU periode 2010-2015, kelahiran Bangkalan, Madura, 9 Januari 1952. Pendidikan di bidang doktor di bidang tafsir, pengalaman organisasi selain Katib Am adalah di IPNU dan PMI. Saya kira sedikit biografi dari narasumber pertama kita pada siang hari ini. Kepada Yang Mulia Bapak Profesor Dr. Malik Madani, saya persilahkan. Pengalaman hidup di abad ke-21, lahir di pertengahan abad ke-20, bisa terjadi regenerasi, pembaharuan kehidupan, kebangkitan baru terjadi antara dua pihak yang keduanya hidup dalam satu periode. Bisa juga antara pihak yang diganti dengan yang pengganti, justru penggantinya lebih tua daripada yang diganti. Itu sebenarnya makna dari regenerasi pada aspek lugawinya, aspek etimologis. Tidak tergambar pada yang lain bahwa regenerasi harus berlangsung dari yang lebih tua kepada yang lebih. Namun dalam keadaan kita sehari-hari khususnya di Indonesia, regenerasi dimaknai sebagai pembaharuan yang disebabkan oleh peralihan dari
wa ahsanal jaza. Menarik apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Malik Madani tentang makna regenerasi dalam tubuh Nahdlatul Ulama ini, di mana beliau lebih menekankan bahwa sebetulnya regenerasi itu tidak melulu harus alih generasi dalam artian dari yang lebih tua kepada yang lebih muda. Sejatinya bahwa regenerasi yang dalam bentuk apapun, sejauh dalam konteks Nahdlatul Ulama ialah mampu membangkitkan kemandirian NU dalam arti yang sebenarnya tanpa terkooptasi oleh apapun, yang mampu menumbuh kembangkan marwah para ulama sebagai para pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi tidak melulu harus yang tua kepada yang muda. Yang penting mampu membawa perubahan yang lebih baik. Saya kira itu yang inti daripada apa yang disampaikan oleh Profesor Malik Madani, dan kita akan beralih kepada pembicara selanjutnya, yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Fahrul Razi MPD. Beliau sebagaimana kita tahu adalah deklarator dan sekaligus tim pemenangan Gus Yahya Khalil Stakuf untuk Ketua Umum PBNU. Tapi dalam hal ini tentunya kita akan meminta beliau melihatnya dalam perspektif Al-Quran dan pergerakan. Beliau lahir 30 November 1971, beralamat di Pondok Pesantren An-Nur, Jalan Diponegoro 4, Bulu Lawang, Malang, Jawa Timur. Pendidikan terakhir itu program doktor ilmu sosial di Universitas Merdeka Malang. Saat ini beliau di samping sebagai pengasuh Pondok Pesantren An-Nur, Ketua Yayasan Institut Agama Islam Al-Qolam Malang, dosen di Pascasarjana Institut Agama Islam Al-Qolam Malang, juga anggota Lembaga Pengembangan Pesantren dan Madrasah Diniyah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan terutama Wakil Ketua PWNU Jawa Timur. Untuk menghemat waktu, saya persilahkan kepada Yang Mulia Dr. Kiai Haji Ahmad Fahrul Razi MPD untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Orang katakan mudah semua, saya sepakat ya. Regenerasi akan menjadi satu selektivitas mutu ya. Dan Allah katakan itu dalam Al-Quran, bagaimana Allah akan menjadikan pengganti-pengganti. Dalam surat itu namanya ayat 14 namanya Allah mengatakan kamu sebagai para pengganti. Jadi memang regenerasi itu sudah menjadi sunnah rumah. Kapan itu kamu akan terjadi pergantian? Bahwasanya tidak ada pemimpin yang bisa bertahan selamanya. Soekarno presiden disebut itu dan juga dari Soeharto Jenderal Panglima dan juga di tangan Muhammad. Tidak ada pemimpin yang bisa bertahan selama-lamanya. Makanya ayat Al-Quran regenerasi itu banyak. Nabi Yakub berwasiat pada anaknya bagaimana jangan beriman, atau Nabi Ibrahim berdoa dalam surat Shalih, apabila beriman sholihin apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan diskusi kita pada siang hari ini menjadi semakin menarik. Ternyata semuanya sepakat bahwa regenerasi itu penting. Persoalan mau yang lebih tua ke yang muda atau yang tua ke yang lebih tua lagi tidak menjadi persoalan. Namun perlu ada batasan-batasan agar regenerasi itu bisa menjadi terukur dan terarah. Dan menarik lagi, ada
era yang berbeda antara era Orde Baru dengan era reformasi. Kalau di era reformasi bisa jadi lebih dari 3 periode, tapi di era reformasi ini dengan mengacu apa yang tadi dikutip dari pernyataan Kiai Tolha bahwa ketika melewati 2 periode tidak ada regenerasi maka itu dianggap gagal. Nah, rupanya sepanjang perjalanan Nahdlatul Ulama tidak pernah ada polemik-polemik atau gesekan-gesekan berkaitan dengan ketua umum PBNU itu sendiri, sebab itu langsung ditunjuk oleh Rois Surya. Namun sekarang menjadi menarik karena ada bercampur dengan politik. Nah, sejauh mana politik itu bisa mempengaruhi organisasi Nahdlatul Ulama dalam proses regenerasi ini? Mari kita dengarkan. Kalau tadi Kiai atau Gus Fahrul itu sahabatnya Gus Yahya, maka yang akan berbicara pada kali ini adalah sahabatnya Kiai Said Agil Siraj. Beliau Kiai Muzaki Kholis, Wakil Katib PWNU Provinsi DKI Jakarta. Saya kira saya tidak perlu memperkenalkan lagi karena beliau ini sudah sangat terkenal, sudah sangat terkenal, bahkan melampaui usianya keterkenalannya. Kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh beliau dan kebetulan hadir di studio PWNU DKI Jakarta ini. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Yang saya hormati guru saya ini Kiai Haji Malik Madani MA. Tadinya saya merasa kiai, tapi setelah ada beliau saya merasa bukan kiai lagi. Dan saya masih nyantri, sampai tadi subuh saya masih nyantri sama beliau, masih diskusi soal hadis dan soal Al-Quran. Juga ini Kiai Haji As'ad Said Ali ini owner saya ini, owner saya Kiai As'ad. Salam hormat untuk beliau. Juga Gus Fahrul ini sahabat saya, sama-sama pernah jadi Menkon pada Pilpres 2004 mendukung Kiai Haji menjadi dan sama-sama kalah. Kali ini Gus Fahrul ada mendukung Gus Yahya, kalau saya mendukung suksesnya muktamarnya. Bapak-bapak dan saudara moderator yang saya hormati, NU itu lahir pasca Perang Dunia ke-1 menjelang Perang Dunia Kedua. Artinya NU lahir di tengah hiruk pikuk dunia global yang sangat tidak menentu. Bahkan NU lahir 2 tahun setelah runtuhnya Ottoman Empire atau Turki Khalifah Turki Utsmani, sebuah kekhalifahan yang sangat diagungkan oleh umat Islam pada saat itu. 2026 NU lahir. Konon (1924) itu Kiai Hasyim Asy'ari sudah memimpikan atau mencita-citakan berdirinya sebuah Jamiah Nahdlatul Ulama, tapi beliau tidak langsung mendirikannya, tetapi beliau berkonsultasi dengan guru-gurunya, dan salah satu mahar gurunya adalah Syekhona Khalil Bakalan. Setahun beliau menunggu hasil istikharah Syekhona Khalil, yang pada akhirnya 1925 Syekhona Khalil mengutus Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin yang waktu itu masih berumur 20 tahun, membawa satu ayat Al-Quran untuk disampaikan di Jombang, dan Syekhona Kiai Khalil Samsul Ma'arif itu datang dari Bangkalan ke Jombang.
Ayat itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Pasti ayat ini adalah tepat dengan situasi yang dihadapi oleh umat Islam di dunia. Runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani, bangkitnya Britania Raya, kemudian pecahnya perang di Eropa, berbarengan dengan runtuhnya semua kekhalifahan atau kesultanan yang ada di Nusantara, yang notabene sudah kesultanan Islam semua mayoritas. Jadi benar-benar kondisi umat Islam pada saat itu adalah kondisi yang kehilangan nur, kehilangan nurnya Allah, karena dia terdesak secara politik, secara ekonomi, dan secara geografis oleh kekuatan di luar Islam, yang dalam hal ini adalah sekutu. Nah, atas ayat inilah kemudian Ki Hasyim Asy'ari memantapkan dirinya untuk mendirikan Nahdlatul Ulama. Dan dengan demikian, misi utama yang akan diemban di dalam Jamiah Nahdlatul Ulama, yang sebelum jamiahnya dibikin sudah ada jamaahnya dengan berbagai pesantren, dengan berbagai organisasi sebelumnya. Kita tahu bahwa Ki Haji Hasbullah sudah membentuk Taswirul Afkar, sebuah gerakan pemikiran di kalangan kiai-kiai muda. Kita juga tahu bahwa Ki Haji Hasbullah juga membentuk Nahdlatul Tujar, sebuah gerakan ekonomi, ya, bisnis di kalangan umat Islam di tanah air. Tetapi semua itu tidak berarti karena patronase politik internasional masyarakat Nusantara yang Turki Utsmani sudah runtuh berkeping-keping dan dijarah oleh kekuatan sekutu, baik di wilayah Afrika, Timur Tengah, Asia, dan terakhir adalah Asia Tenggara. Dan pilihan menjadikan ulama sebagai tokoh sentral itu sebuah pilihan yang sangat realistis dan faktual, karena pada kenyataannya sudah tidak ada central power atau kekuatan pemerintahan yang bisa mengayomi rakyat. Semua kerajaan sudah terkooptasi oleh Belanda dan sudah runtuh, ya kan? Seadanya seperti tidak adanya. Hanya tinggal ulama saja yang bisa menjadi patronase politik masyarakat pada saat itu. Nah, kepada ulama itulah digantungkan bagaimana masyarakat ini bisa menghadapi tantangan lokal. Tantangan lokalnya adalah kemerdekaan. Karena itu Ki Hasyim Asy'ari membuat Nahdlatul Ulama pada tahap pertama adalah untuk itu. Di samping itu mempertahankan akidah, itu sudah pasti. Tapi tantangan programnya pertama adalah untuk itu, untuk memerdekakan masyarakat Nusantara, baik yang Muslim maupun tidak Muslim. Itu adalah generasi awal NU. Masuk pada masa era kemerdekaan, NU sebagai organisasi yang lahir dari persoalan hirup politik dunia itu, maka NU wajib melakukan negosiasi politik dalam rangka pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus pada akhirnya NU menyepakati lahirnya sebuah negara bangsa. Di Muktamar tahun 1939 NU menyepakati lahirnya negara damai. Itu luar biasa sampai sulit untuk menyimpulkan. Tapi yang jelas bahwa regenerasi itu perlu, namun tidak harus dibatasi oleh periodisasi. Bahwa yang penting bagaimana misi itu diperjuangkan agar bisa membawa organisasi ini menjadi lebih baik. Cuma tadi yang menarik bahwa ada dokter banyak di NU ini, ada puluhan bahkan ratusan, namun klinik nggak ada. Mungkin pantas di masyarakat kita kalau ada orang sekolah S3 dokter, banyak orang datang minta disuntik, ternyata bukan dokter. Jadi kalau dokter banyak tidak ada klinik, itu jadi persoalan. Tapi kalau dokter banyak namun klinik tidak ada,
Nah ini mungkin kliniknya itu tadi pesantren kayak Gus Fahrul itu kliniknya, karena cocok dengan dokter beliau, saya kira itu. Baik, berhubung pakai As'ad tidak belum ada kabar sampai hari ini, maka kita akan meminta narasumber lain, yaitu Pak Susono Yusuf. Pak Susono Yusuf, beliau mantan anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa dan Ketua Lembaga Wakaf PWNU DKI Jakarta. Jadi saya persilakan kepada beliau untuk langsung. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati para pembicara, terutama Al-Murabbi, guru saya Profesor Dr. Malik Madani, yang hampir 8 tahun kita bersama-sama dulu di Jogja bersama beliau. Pak Dr. Bahrul Razi, juga Pak Kiai Kholis Muzaki. Saya adalah pembicara yang diminta dadakan 15 menit sebelum acara ini dimulai. Tapi rasanya saya merasa kurang pantas kalau harus menggantikan posisi Pak Kiai Hasan. Mohon maaf, suara agak kurang sehat. Baik, saya mungkin tidak terlampau panjang karena pembicara sebelumnya menurut saya sudah banyak berkontribusi pemikiran terhadap makna regenerasi. Buat saya, makna regenerasi NU saat ini yang sedang kita diskusikan itu memang menyimpan sejumlah makna, mulai dari yang kualitatif hingga yang misteri. Jadi regenerasi itu indikator dan sekaligus barometer sebuah kepemimpinan. Dalam konteks NU perlu dipertanyakan untuk apa sebetulnya regenerasi ini. Jadi regenerasi seharusnya lebih menitik beratkan kepada kader bangsa, sebab kelahiran NU itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari politik pada saat itu. Cuma bukan politik praktis ataupun politik pragmatis, tapi politik kebangsaan. Nah, mungkin ini yang menjadi yang perlu kita stressing dari apa yang disampaikan oleh Pak Susono Yusuf. Baik teman-teman peserta sekalian dimanapun berada, untuk lebih mempertajam diskusi kita pada siang menjelang sore hari ini, maka saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan sanggahan, tanggapan ataupun pertanyaannya kepada para narasumber yang dengan apa yang telah disampaikan oleh mereka. Baik, saya persilahkan siapa yang akan memulai. Baik, kita langsung saja kepada para narasumber untuk memberikan tanggapan. Yang pertama mungkin dari Pak Malik Madani, saya persilahkan para narasumber dan teman-teman saudara-saudara yang telah ikut dalam webinar ini. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada moderator yang telah memimpin jalannya webinar pada siang sampai sore hari ini. Alhamdulillah banyak hal yang kita dapat mengambil manfaat dari diskusi kita pada siang sampai sore hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat untuk warga NU secara umum. Saya pribadi sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala hilafan dan kekurangan. Kepada Bapak Dr. Malik Madani, Matur Selangkong Banyuwan Sepora, kepada Bapak Dr. Bahrul Razi, Matur Selangkong Banyuwan Sepora,
Insya Allah ada kudumanan bertegoda acapis dan anjuran berdua. Matos Platform, sebelum kita tutup acara ini, saya mewakili segenap teman-temanku, mohon maaf atas segala khilafat, dan terakhir mohon doa untuk doa kepada Al-Mukarram Kiai Haji Bahaudin sekaligus yang terakhir daripada acara hari ini. Saya pribadi, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini, mari kita akhiri dengan sama-sama membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.